Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Fasilitator Desa. Selamat pagi. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan dan berkenan untuk hadir ya dalam pelatihan pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita bicara soal pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal secara partisipatif bagi fasilitator pemula. Semoga materi ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapak dan Ibu di desa. Nah, perkenalkan dulu Bapak dan Ibu, nama saya Jessie Adinal Barlan. Kebetulan sampai hari ini saya bekerja di IPB University sebagai dosen dan peneliti. Adapun pengalaman lapang saya pernah menjadi fasilitator kegiatan sekolah pemerintahan desa kerjasama dengan IPB dan BPMD Kabupaten Bogor, dan narasumber peningkatan kapasitas supervisor data desa presisi dari tahun 2022 sampai 2025. Jadi kurang lebih ya hampir 5 tahun saya berkecimpung pada bidang ini begitu. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kita mulai saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan safety induction. Jadi di ruangan ini tersedia fasilitas K3, ada kotak P3K. Kami juga menyediakan nomor darurat seperti satpam, ambulans, rumah sakit terdekat, dan alat pemadam api ringan, tanda jalur evakuasi dan titik kumpul yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sekitar area Bapak dan Ibu, dan ada hand sanitizer juga. Dan ada beberapa prosedur darurat jika misalnya terjadi kebakaran atau gempa, Bapak dan Ibu jangan panik karena sudah ada jalur evakuasi dan sudah diberitahukan kepada Bapak dan Ibu juga. Lalu ikuti instruktur petugas atau panitia keselamatan, berkumpul di titik poin yang setelah ditentukan, dan jangan kembali ke ruangan sampai dinyatakan aman. Nah, jika Bapak dan Ibu merasa tidak enak badan atau sakit dan tidak bisa meneruskan pelatihan ini, bisa lapor kepada panitia atau saya sebagai fasilitator. Nanti ada petugas medis yang akan menangani di lokasi, atau mungkin jika diperlukan Bapak dan Ibu akan dibawa dan diantarkan ke fasilitas kesehatan terdekat, begitu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita memulai juga ada tata tertib yang kita akan sepakati bersama. Ya, jadi pertama harap kedepannya tidak hanya hari ini saja karena kita pelatihan akan 3 hari. Semoga Bapak dan Ibu seterusnya akan datang tepat waktu dan mengikuti seluruh sesi. Karena ini ruangan ber-AC, jadi harap Bapak dan Ibu tidak merokok di area ruang pelatihan. Gunakan pakaian sopan, rapi, dan sesuai kegiatan. Menggunakan ID card selama pelatihan berlangsung. Mengikuti instruksi fasilitator selama kegiatan. Dan jaga kebersihan ruang pelatihan dan lingkungan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah berkenan mengikuti tata tertib kita selama 3 hari ini? Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Jadi pada topik pagi hari ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah lokal sebagai fasilitator secara partisipatif. Jadi titik poinnya adalah Bapak dan Ibu akan disosialisasikan cara bagaimana sih menggunakan teknik agar kita bisa menggali dan menganalisis bagaimana hubungan kelembagaan masyarakat dan masyarakat di desa secara partisipatif sebagai poin kunci kita. Nah, sebelum kita mulai, kita akan melakukan pretest dulu. Harap Bapak Ibu bisa scan barcode-nya, kemudian nanti akan diberikan waktu untuk mengisi. Silahkan Bapak dan Ibu. Boleh diisi. Kalau ada kendala nanti boleh kabari. Apakah sudah? Sudah. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada materinya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke teknik yang akan kita bawakan, kita akan membahas dulu yang disebut dengan participatory rural appraisal. Jadi apa sih PRA ini? Jadi PRA ini adalah salah satu metode dalam mendapatkan data kualitatif dengan mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat desa untuk berbagi, mengembangkan, dan menganalisis pengetahuan mereka mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri untuk perencanaan dan aksi. Titik poinnya di mana? Titik poinnya adalah
melibatkan masyarakat desa untuk menganalisis dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Ada banyak sekali teknik dari PLA, namun yang akan kita bahas pagi ini fokus kepada teknik pengembangan kelembagaan, yaitu salah satu tekniknya disebut dengan nama diagram Venn. Nah, diagram Venn ini adalah teknik yang digunakan untuk memfasilitasi kajian hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang terdapat di lingkungannya. Jadi di mana masyarakat itu tinggal dan ada lembaga-lembaga apa sih yang ada di dalam masyarakat tersebut atau di sekitar masyarakat tersebut. Di mana nanti hasil pekajiannya dituangkan ke dalam bentuk gambar atau diagram Venn yang akan menunjukkan besarnya pengaruh dan kepentingan suatu lembaga dengan masyarakat. Tujuannya apa? Untuk menggambarkan bagaimana tingkat kedekatan interaksi dan pengaruh kelembagaan yang ada terhadap masyarakat. Jadi kita bisa tahu tuh nanti apakah pemerintah desa itu sebenarnya dekat nggak sih sama masyarakat gitu ya? Apakah dia berperan penting dalam kehidupan masyarakat? Nah, kita bisa melihat dengan diagram Venn. Bisa nggak sih menggunakan teknik lain? Bisa. Kenapa sih diagram Venn menjadi rekomendasi? Karena titik poin dari pelatihan kita adalah secara partisipatif, begitu Bapak Ibu. Nah, analisis ini dapat digunakan untuk memetakan peran stakeholder di masyarakat, khususnya dalam aktivitas sosioekonomi masyarakat. Jadi kalau misalnya nanti pemerintah desa ingin merancang suatu program pembangunan dan melibatkan stakeholder, maka analisis diagram Venn menjadi sangat penting untuk dilakukan. Nah, manfaatnya tadi yang pertama kita bisa mengetahui lembaga atau organisasi apa saja yang memiliki relasi dengan masyarakat. Lalu kita juga dapat mengetahui kedekatan interaksi antara lembaga atau organisasi dengan masyarakat desa, serta kita dapat mengetahui besarnya pengaruh lembaga atau organisasi terhadap masyarakat desa. Nah, ini adalah beberapa jenis informasi yang bisa digali. Jadi kita bisa menggali kelembagaan, organisasi, dan kelompok yang ada di desa. Jadi tidak selalu bentuknya harus organisasi formal, organisasi non formal juga, komunitas gitu ya. Komunitas non formal tuh bisa digali di diagram Venn ini. Lalu pengaruh keberadaan kelembagaan, organisasi, dan kelompok terhadap masyarakat desa. Pengaruhnya bagaimana sih? Apakah sangat besar? Sangat besar itu yang seperti apa? Hampir seluruh keputusan masyarakat itu dipengaruhi gitu ya oleh lembaga tersebut. Kemudian interaksi atau kedekatan kelembagaan, organisasi, dan kelompok terhadap masyarakat. Jadi bisa jadi dia berpengaruh tapi belum tentu dekat gitu. Jadi dia punya pengaruh tapi masyarakat itu sungkan atau sulit untuk memberikan aspirasinya karena merasa tidak dekat gitu. Kemudian peran dan fungsi kelembagaan organisasi dalam kelompok masyarakat. Nah, berikut adalah langkah-langkah kegiatan. Jadi mungkin saya sambil memaparkan langkahnya sambil juga mempraktekkan kepada Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah di awal kita juga sebagai fasilitator begitu datang, penting yang pertama kali kita harus menyampaikan maksud dan tujuan dari teknik diagram ini. Jadi jangan sampai kita datang langsung nanya-nanya, tapi harus menjelaskan kita mau ngapain dan untuk apa. Jadi kita mengulang kembali tadi Bapak Ibu misalnya menjelaskan kalau diagram Venn itu apa sih, kita ingin melakukan teknik diagram Venn untuk apa, supaya mereka juga bisa berpartisipasi secara aktif. Nah, jadi setelah menyampaikan maksud dan tujuan kita lalu melakukan identifikasi secara partisipatif kelembagaan maupun lembaga yang ada di masyarakat. Karena kuncinya adalah partisipatif, maka yang menjawab harus dari masyarakat. Misalnya sekarang saya tanya nih Bapak Ibu, kira-kira ada lembaga apa saja sih di desa misalnya? Coba mungkin Ibu. RT. Misalnya ada lembaga RT. Ya, terus Karang Taruna. Mungkin paling tidak sampai 5 lah. Karang Taruna. Nah, BUMDes bisa tuh Bapak Ibu. BPD. Satu lagi kira-kira Kelompok petani. kelompok petani. Nah, kelompok petani. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang ada di desa. Nah, setelah kita mengidentifikasi, harusnya biasanya ini banyak, bisa sampai 10, 15, pokoknya sebanyak-banyaknya sampai tidak ada lagi yang disebutkan begitu. Nah, setelah itu mesti kita ambil contohnya 5. Nah, dari 5 ini biasanya nanti kita akan tanyakan ya, lalu fasilitator akan membuat lingkaran di tengah untuk masyarakat desa. Jadi sebelum itu kita tanyakan dulu ini,
yang dari 5 ini mana sih yang paling besar pengaruhnya misalnya Bapak Ibu? Contohnya misalnya boleh Ibu, kira-kira dari ini menurut Ibu yang paling pengaruhnya besar untuk masyarakat desa yang pertama siapa? RT. RT misalnya nomor 1 ya. Terus misalnya nomor 2 Kelompok tani. kelompok tani. Nomor 3 Bumdes dulu kali ya. Bumdes. BPD dulu deh. BPD. Lalu Karang Taruna. Karang Taruna, nah berarti Bumdes. Berarti ini urutannya ya Bapak Ibu, setelah kita urut baru kita akan mencoba menggambar diagramnya. Sambil kita mengingat ini, nanti kita bisa bolak-balik. Nah pertama yang kita lakukan adalah kita menggambar dulu nih. Menggambar lingkaran. Nah ini kita tulisnya masyarakat desa. Nah boleh Bapak Ibu spesifikkan sesuai dengan lokasi atau desa Bapak dan Ibu gitu ya. Lalu setelah itu kita akan tanyakan yang pertama. Tadi lembaga yang kita rasa gitu ya, atau masyarakat rasa karena yang partisipatif itu adalah RT. Kalau misalnya saya bertanya nih kepada Ibu, RT ini kalau diibaratkan lingkaran, kira-kira besarnya seperti apa? Apakah misalnya segini atau segini atau lebih besar lagi kira-kira Ibu? Misalnya segini. Jadi lebih besar, paling besar. Sebesar ini? Ya. Cukup ya. Nah, kalau ada lingkaran sebesar ini, ya setelah kita menentukan besaran lingkarannya, Bapak dan Ibu juga boleh misalnya nanti mau memodifikasi, silakan pesertanya yang ke depan untuk menggambar itu juga diperbolehkan. Nah, sebesar ini, kalau misalnya kita mau membayangkan, kira-kira RT itu kan sangat besar pengaruhnya. Tapi kedekatannya sama masyarakat seperti apa sih? Kalau Bapak dan Ibu merasa, oh mereka itu sangat berpengaruh loh dengan keputusan hidup kita atau sangat membantu banget, berarti dia akan sangat dekat dan akan sangat beririsan. Tapi kalau dia semakin jauh gitu, atau di ujung sini, berarti tandanya dia punya pengaruh tapi tidak dekat. Contohnya misalnya, ini contoh ya Bapak Ibu, misalnya lembaga-lembaga, misalnya ada desa yang dia itu di dalam desanya ada perusahaan itu memberikan pengaruh. Kenapa? Karena mungkin secara kebijakan atau bantuan memberikan, tetapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, maka dia punya pengaruh besar tapi bisa saja jauh misalnya seperti itu. Nah kalau sekarang saya balik nih, RT tadi sebesar itu Bu, kira-kira dia dekat sekali dengan masyarakat atau bagaimana? Dekat beririsan tapi enggak terlalu beririsan. Berarti kurang lebih begini mungkin ya. Berarti saya gambar ya, kurang lebih seperti ini simulasinya. Nah ini berarti adalah RT. Nah sekarang kita mulai lagi nih. Yang kedua itu tadi adalah kelompok tani. Kelompok tani kira-kira sebesar apa, atau mungkin lebih kecil dari ini, lebih besar, atau lebih besar dari ini? Lebih besar dari yang kecil. Yang ini Ya. berarti mungkin segini ya? Ya. Boleh ya? Kita coba. Nah dia dibandingkan RT lebih dekat ke masyarakat atau lebih jauh justru? Lebih tidak terlalu dekat. Tidak terlalu dekat. Tapi tidak terlalu jauh juga. Lebih dekat mana? Sama RT? Lebih dekat RT. Lebih dekat RT, lebih dekat RT. Berarti dia agak lebih jauh daripada RT ya. Misalnya segini ya. Ini RT, kelompok tani. Nah, kemudian yang ketiga Ibu BPD. BPD kira-kira gambarnya seperti apa? BPD yang kecil. Yang ini ya. Ya. Berarti, nah untuk kedekatannya, apakah lebih jauh lagi dibandingkan kelompok tani? Kalau BPD, berarti kalau misalkan jauhnya dari masyarakat desa, bisa dekat di kelompok tani juga. Dia dekat di kelompok tani tapi tidak. BPD itu dekat sama kelompok tani tapi nggak dekat sama masyarakat Iya. desa. Oh bisa, Ibu dah betul sekali ya Bapak dan Ibu, bisa terjadi seperti itu. Misalnya berarti saya gambarnya di sini ya. Misalnya gini ya. Ini adalah BPD. Gitu. Jadi dia justru dekat nih sama kelompok tani tapi ternyata dia nggak terlalu dekat gitu. Nah itu bisa jadi baca seperti itu ya Bapak Ibu kasusnya. Nah kemudian terakhir adalah misalnya kita sampai Karang Taruna dulu ya. Karang Taruna itu kurang lebih semana Bu? Kalau Karang Taruna kayaknya lebih Kecil ya. kecil. Lebih kecil ya, segini kali ya. Iya. Ibu aktif ya di desa ya. Ya, ternyata Ibu fasilitator ini ya. Nah kalau Karang Taruna sekecil itu di mana Bu?
kira-kira apa di sini malah juga atau mendekat ke masyarakat? Karang Taruna Agak jauh ya. agak jauh dari Masyarakat di ya. sini. Ya. Nah, kita mungkin ini dulu ya. Nah, kurang lebih begini ya Bapak Ibu langkah-langkahnya. Jadi kalau kita melihat outputnya Groundfund itu seperti ini. Ini kurang lebih yang lebih banyak. Jadi besar kecilnya lingkaran bermakna tingkat pengaruh dan jauh dekatnya lingkaran bermakna tingkat kepentingan. Jadi di sini bisa kelihatan ternyata bagi masyarakat desa RT itu lebih berpengaruh daripada BPD, kelompok tani dan lainnya, sehingga kalau ada program-program lebih baik sosialisasinya misalnya lewat RT, dan kalau ada pengembangan kapasitas juga sebaiknya RT dilibatkan karena mereka sangat dekat dengan masyarakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu ya simulasinya. Nah, sebelum kita akhiri mungkin boleh di Bapak Ibu kembali men-scan barcode post test gitu, silahkan Bapak dan Ibu. Jadi kita sambil Soalnya sama ya? Iya, soalnya sama. Harusnya nilainya lebih bagus dari yang tadi. Iya, semoga ya Bapak Ibu. Berarti kalau lebih bagus berarti saya insya Allah bisa memberikan pengetahuan baru kepada Bapak. Yes, 100 Bu. 100 Wow. 100 Terima kasih. 100 saya. Nah, baik. Sebelumnya 0. Berarti boleh ya Bapak Ibu kita tarik kesimpulan nih. Jadi sebenarnya diagram Venn itu merupakan salah satu teknik PRA untuk menganalisis pengaruh dan peran kelembagaan masyarakat, di mana hasil analisis ini penting sebagai salah satu landasan dalam upaya pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin tapi sebelum kita akhiri pelatihan ini, saya minta kembali Bapak dan Ibu men-scan barcode-nya untuk mengisi feedback nih dari pelatihan ini. Di dalam feedback itu juga ada salah satu pertanyaan, mungkin ada masukan Bapak dan Ibu ingin pelatihan apa lagi gitu, untuk menjadi masukan juga perkembangan kami ke depannya. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, sudah. Oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pelatihan ini menyenangkan dan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih.